salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Radrigius Hala. Asal saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang. Tempat tinggal saya di Kota Soe. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian hidup mengenai kehidupan saya. Saat ini saya berkuliah di salah satu universitas di Kota Bandung. Namanya Universitas Advent Indonesia. Saya berkuliah mengambil jurusan kependetaan. Sebelumnya kehidupan saya, latar belakang kehidupan saya adalah saya agama Katolik. Tetapi mengapa saya bisa masuk ke gereja Advent dan saya rindu untuk menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu seorang pendeta. Saudara-saudari tahu kehidupan saya. Orang tua saya saat ini masih bergereja agama Katolik. Saya sekarang berkuliah mengambil pendeta. Dan di dalam keluarga saya, kami 9 bersaudara. Dan saya anak yang nomor ke-6. Saya bersama kakak saya yang nomor ke-3. Saat ini, puji Tuhan, kami berada dalam kebenaran Tuhan. Berada di dalam gereja Masih Advent hari ke-7. Yang bila mana Tuhan menetapkan untuk umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari tahu kenapa saya bisa mengambil kependetaan di tempat ini? Oleh karena tuntunan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya. Yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Dulu saya bersekolah. Waktu saya masih SMA, saya tinggal sama kakak saya yang nomor kedua ini. Jadi kakak saya yang nomor kedua ini, dia menikah dengan salah seorang anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Dan ia menikah bersamanya. Dan mereka memanggil saya untuk tinggal bersama dengan mereka. Dan saya bersekolah di salah satu sekolah yang mereka membiayai kehidupan saya dari sekolah menengah atas, dari kelas 1 sampai kelas 3 hingga saya tamat. Jadi saudara-saudara tahu kenapa sampai saat ini saya berada di sini dan mengambil jurusan kependetaan? Oleh karena kasih setia Tuhan yang saya menerima dan saya rasakan. Dulu saya datang dari Kupang, datang ke Bandung. Saya cita-cita ingin menjadi seorang dokter atau perawat. Tetapi waktu berganti waktu, saya merubah pikiran. Dan bukan itu karena kuasa saya atau keinginan saya. Tetapi saya yakin dan percaya itu oleh karena tuntunan kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika saya berpikir untuk mengambil perawat atau dokter, waktu itu abang ipar saya dia melayani di Tegal. Jadi ketika pada saat itu saya berdoa dan meminta kepada Tuhan, karena waktu sudah dekat untuk saya mendaftar. Karena waktu itu saya datang dari Kupang, saya prakuliah 1,5 tahun, saya bekerja mengumpulkan uang. Dan ketika itu saya mengumpulkan uang untuk bisa berkuliah di tempat Universitas Advent Indonesia. Saya memiliki niat untuk berkuliah. Karena ketika saya sudah mengangkat kaki dari Kupang untuk datang ke tempat Bandung, orang tua saya mengatakan,
kamu sudah berangkat, tetapi kita tidak memiliki uang untuk kamu membiayai untuk kuliah di tempat yang engkau sudah jalan ke sana. Jadi dari situ saya memiliki niat untuk berkuliah. Jadi saya datang ke tempat ini, saya bekerja selama 1,5 tahun, dan saya mengumpulkan uang, dan puji Tuhan sampai saat ini saya berkuliah sudah 4 semester dengan hasil yang Tuhan memberikan melalui tenaga dan juga kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya bekerja dan mengumpulkan uang, dan saat ini saya berkuliah dan sudah menyelesaikan 4 semester. Jadi ketika saya mau masuk kuliah, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah mau kuliah, tetapi saya masih ragu untuk mengambil jurusan yang saya sudah cita-citakan. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa saya. Dan dengan sekejap Tuhan membuat pikiran saya. Langsung saya telepon abang ipar saya di Tegal. Saya bilang, Abang, saya sudah mau masuk kuliah, tetapi saya bingung untuk ambil jurusan apa. Langsung saya bilang, Abang, saya mau kuliah, saya mau ambil jurusan kependetaan. Dan dengan demikian, saya langsung tutup telepon abang saya. Langsung saya rindu untuk telepon orang tua saya untuk mengatakan kalau saya mau kuliah mengambil jurusan kependetaan. Jadi saya bilang, ketika saya telepon bapak saya takut untuk bicara sama bapak saya. Karena bapak saya orangnya dibilang keras dalam mendidik. Jadi saya takut untuk mengatakan hal ini kepada bapak saya. Dan saya meminta untuk bicara sama mama saya. Jadi saya meminta bicara sama mama saya. Saya katakan kepada mama saya begini. Saya bilang, Mama, saya sudah mau kuliah. Dan saya sudah mengambil tekad dalam kehidupan saya untuk mengikut Tuhan. Dan saya mau kuliah mengambil jurusan kependetaan di Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan mama saya bertanya, kalau kamu mau mengambil jurusan kependetaan, berarti kamu sudah mau meninggalkan kami dalam agama kita, yaitu agama Katolik. Saya bilang, Mama, saya sudah berada di tempat ini dan tekad saya untuk menjadi seorang pendeta. Dan langsung mama saya katakan kepada saya, katanya, kamu sudah besar dan kamu sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau kamu tahu mana yang baik, ikuti. Dan kalau mana yang tidak baik, jangan kamu ikuti. Dan saya dengar jawabannya begitu, saya tidak tahan lagi untuk bicara sama bapak saya. Dan saya langsung minta kepada mama saya untuk memberikan HP atau telepon ke bapak saya untuk saya bicara. Langsung bapak saya bilang, halo, ada apa? Saya langsung tidak tahan lagi, langsung saya bicarakan. Saya langsung to the point saja. Saya bilang, Bapak, saya sudah mau kuliah di tempat jauh di Bandung. Dan saya mau rindu untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, mau menjadi seorang pendeta. Puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa. Langsung Tuhan bekerja melalui hati bapak saya. Langsung bapak saya jawabannya sama seperti mama saya. Bilang, kamu sudah besar, kamu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau mana yang baik, ikuti. Dan mana yang tidak baik, jangan kamu ikuti. Langsung saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan memang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saya tidak memiliki biaya untuk membiayai kehidupan saya untuk berkuliah, tetapi dengan cara Tuhan, saya bisa berkuliah di tempat ini. Pemirsa tahu, berkuliah di tempat ini biayanya sangat mahal. Tetapi dengan
tuntunan dan kasih setia Tuhan yang saya alami dan saya ikuti, merasakan dalam kehidupan saya bisa mendapatkan biaya yang sangat mahal itu dan saya bisa berkuliah. Ketika suatu saat, ketika pada suatu hari mama saya telepon mama saya, terus saya bicara sama mama saya katakan seperti ini. Dia bilang, "Nak, kamu berkuliah di tempat itu, kami dengar biayanya sangat mahal. Kami tidak punya uang untuk membiayai hidup kamu di sana." Tetapi jawaban saya simpel kepada mama saya. Saya bilang, "Mama, jangan takut. Mama tidak punya uang, tetapi saya punya satu orang yang saya tidak pernah lihat dia. Saya percaya dia akan menuntun kehidupan saya untuk bisa saya tamat dari tempat ini." Saya bilang, "Mama tahu siapa orangnya?" Mama saya bilang, "Saya tidak tahu." Saya bilang, "Orang yang saya saat ini percaya kepada dia, yaitu Tuhan Yesus. Dia akan memimpin kehidupan saya dan saya akan tamat dari tempat ini dan menjadi seorang pelayan bagi dia." Jadi dari situ saya tidak pernah pikirkan untuk orang tua saya untuk membantu kehidupan saya di tempat ini. Mulai dari saya berada di tempat ini di Bandung, saya belum pernah meminta 1.000 pun dari orang tua saya. Karena apa? Saya yakin dan percaya Tuhan akan membiayai kehidupan saya di tempat ini. Dengan iman saya percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membawa saya ke tempat ini, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan membuat saya tamat dan menjadi seorang pelayan bagi Dia. Jadi untuk saat ini saya bekerja. Saya berkuliah sambil bekerja. Jadi siang saya kuliah, malam saya kerja untuk bisa membiayai kehidupan saya di kampus Tuhan ini. Jadi saya tidak pernah ragu-ragukan akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika orang tua saya bilang, "Kamu nanti sudah pindah agama dan kamu tidak akan bersama dengan kami lagi." Dan saya pikirkan, ketika suatu saat saya akan tamat, saya tidak tahu orang tua saya akan menerima saya atau tidak. Tetapi di dalam kehidupan saya pikirkan, selalu saya renungkan satu ayat di dalam kehidupan saya, yaitu terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Jadi itu ayat saya selalu pegang dalam kehidupan saya. Walaupun saat ini orang tua saya cuman sekedar memotivasi saya untuk saya berkuliah, tetapi saya punya Tuhan yang selalu akan memimpin kehidupan saya untuk saya bisa menyelesaikan studi saya. Jadi pada suatu ketika kakak saya yang nomor kedua dia telepon kepada saya, "Kamu ini kuliah ambil jurusan kependetaan, apalagi pendeta gereja Masain Advent hari ke-7. Saya tidak akan pernah memberikan uang sepeser pun untuk kamu." Dia katakan seperti itu kepada saya. Dia bilang, "Kalau kamu kuliah ambil jurusan atau pendeta di gereja lain, saya akan memberikan 10% untuk kamu kuliah. Tetapi saya katakan kepada kakak saya begini, saya bilang, saya tidak membutuhkan uang kakak. Kalau memang kakak tulus untuk membiayai saya atau membantu saya dalam perkuliahan saya, kakak tidak memikirkan apa yang saat ini saya alami atau ikuti, tetapi kakak akan membantu kehidupan saya. Tetapi kalau kakak tidak mau untuk membantu kehidupan saya mempunyai satu orang yang ingin membantu kehidupan saya. Jadi kakak tidak usah pusing-pusing untuk membantu kehidupan saya, karena saya memiliki Tuhan yang ingin membantu kehidupan saya. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkatnya dan janjinya kepada saya. Jadi sekarang saya mau masuk ke semester 5
Saya tidak tahu saya akan mendapat biaya dari mana, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya untuk saya untuk bisa melanjutkan perkuliahan saya. Jadi, saya tidak pernah meragukan janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya. Saya selalu mengingat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu semangat untuk menjalani kehidupan kita. Saya tidak pernah mengeluh untuk kehidupan saya. Saya selalu gembira dalam kehidupan saya. Karena di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya mengingat ayat ini dalam kehidupan saya. Saya selalu menggunakan ayat ini untuk menyemangati kehidupan saya, untuk saya bisa melanjutkan perkuliahan saya di tempat ini. Saya selalu bersemangat dalam kehidupan saya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan bisa memberikan berkat-berkat-Nya kepada saya untuk saya bisa melanjutkan perkuliahan saya di tempat ini. Saya rindu sekali untuk bisa menjadi seorang pelayan bagi Tuhan. Dan yang saya selalu rindukan dalam kehidupan saya sudah berada dalam kebenaran Tuhan. Dan saya rindu juga agar keluarga saya juga bisa bersama-sama dengan saya berada dalam kebenaran Tuhan. Jadi saya selalu minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, agar ketika suatu saat saya tamat, Tuhan boleh dapat menjamah hati keluarga saya dan boleh dapat membawa mereka di dalam kebenaran Tuhan juga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu kehidupan saya selanjutnya apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan saya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, biarlah hidup saya ini dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pelayan yang benar sungguh-sungguh untuk menjadi pelayan bagi nama Tuhan. Saat ini saya mau lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Sisa 4 semester lagi saya akan menyelesaikan studi saya dan saya akan menjadi seorang pelayan bagi Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang akan memimpin semuanya itu. Saya saat ini saya bersyukur karena saya masih tinggal bersama kakak ipar saya dan juga kakak saya yang nomor 2. Mereka saat ini masih bersama dengan saya. Mereka juga berkuliah di tempat ini. Abang ipar saya berkuliah di tempat ini mengambil jurusan kependeritaan juga. Jadi sedikit lagi dia akan tamat dan dia akan wisuda dan akan melayani Tuhan. Dan saya akan seorang diri di tempat ini. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan saya. Saya tidak akan pernah sendirian karena Tuhan selalu ada buat saya. Jadi saya akan melanjutkan perkuliahan saya di tempat ini. Benar-benar akan lebih giat lagi untuk bekerja keras untuk bisa melanjutkan perkuliahan saya. Jadi saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan saya, agar biar kehidupan saya selalu merasakan kelimpahan berkat dalam kehidupan saya, agar saya tetap semangat untuk bisa melayani Tuhan. Jadi saat ini yang saya mau berikan kepada kita, pesan rohaninya kepada kita, bila mana kita sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita mau hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan sanggup untuk membuat kehidupan kita untuk lebih baik ke depannya. Jadi jangan kita ragu-ragu hanya dengan saudara kita, orang tua kita, atau adik kita,
atau kakak kita rela untuk meninggalkan Tuhan. Saya senang dengan gembira oleh karena Tuhan membawa saya ke dalam kebenaran Tuhan ini. Saya bersuka cita dalam kehidupan saya bisa berada di dalam kebenaran Tuhan, dan saya boleh dapat bersama-sama dengan Tuhan dalam kebenaran ini. Yang saya selalu rindukan ketika suatu saat Tuhan datang yang kedua kalinya, saya bisa bersama-sama dengan orang tua saya, sanak saudara saya, keluarga saya, bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita bersama. Biarlah saudara atau pemirsa yang menonton video saya ini bisa saling memberikan doa dan dukungan melalui doa-doa saudara agar saya bisa melanjutkan perkuliahan saya dan saya benar menjadi seorang pelayan bagi nama Tuhan. Biarlah selalu kita mendoakan satu dengan yang lain agar kita selalu semangat untuk melayani Tuhan. Walaupun dulunya saya jauh dari Tuhan, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan, Dia bisa membawa saya dan saya saat ini lebih dekat dengan Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Dengan kesaksian kehidupan saya ini, kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Satu ayat yang saya ingin membagikan untuk yang terakhir di dalam kehidupan saya yang selalu membuat saya datang kepada Tuhan, yaitu terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Jadi itu yang saya pegang dalam kehidupan saya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memimpin kehidupan saya, agar saya bisa menjadi seorang pelayan bagi Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara saya. Cara saya hanya untuk berdoa kepada Tuhan, dan biarlah cara Tuhan yang terbaik yang saya akan menerima dan merasakan dalam kehidupan saya. Jadi biarlah dengan kesaksian hidup saya ini, saudara-saudari selalu mendukung saya lewat doa-doa saudara, agar saya bisa tamat dan saya bisa menjadi seorang pelayan bagi nama Tuhan. Ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Salam saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus. Saya sedang membaca satu buku yang sangat menginspirasi bagi saya pribadi. Buku ini Kehidupan Yesus. Dalam buku ini tak ada seorang pun, baik yang hidup ataupun yang sudah mati, yang memiliki dampak yang seperti Yesus alami selama di dunia ini. Ia adalah pusat dari sejarah manusia. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Yesus datang ke dunia, Yesus di tengah banyak orang, penderitaan Kristus, dan Yesus membawa pengharapan. Mengapa Yesus begitu berpengaruh kepada berbagai generasi? Kenapa begitu banyak orang yang menjadi pengikutnya? Melalui buku ini Anda dapat mengetahui jawabannya. Dan buku ini juga dapat dibaca oleh anak-anak, selain hardcover juga full color. Dan tentunya saya yakin buku ini akan menginspirasi bagi Anda. Ada juga buku untuk pendalaman Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, buku untuk keluarga, buku untuk anak muda, dan berbagai macam buku kesehatan. Anda dapat mendapatkan semua buku ini dengan memesan melalui saya, melalui nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.